Hari ini kita masih di Pinrang teman-teman. Ya usahakan suaranya ini bisa merata ya. Jadi ini jarak antar Twitter dengan Twitter lain kurang lebih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sehat ya untuk kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih di Pinrang teman-teman, Sulawesi Selatan ya. Jadi kelanjutan dari video kita yang kemarin ya, video yang di sini ya. Teman-teman yang belum tonton ya, wajib tonton dulu ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah hampir selesai ya. Setelah kita rehab gedung ini kurang lebih 2 hari teman-teman ya. Gedung RBW jumbo ya, bisa dibilang jumbo. Ukurannya 9x12, 3 lantai, 2 tahun gagal teman-teman ya. Kita sudah jelaskan sebab-sebabnya apa, kenapa RBW ini bisa gagal ya, di video yang sebelumnya ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa tonton dulu. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk saja ya ke dalam gedung. Kira-kira apa saja yang sudah kita ubah, rehab model apa ya yang kita lakukan pada gedung ini. Buat teman-teman yang penasaran ya dengan tata ruang, untuk informasi Twitter dan sebagainya, bisa simak video ini sampai selesai. Jadi kita masuk dulu. Oke, jadi ini jalannya ke atas ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu. Ini parfum kita ya, parfum dan juga pakan. Oh beng, kita resli bang. Kita boleh biasa. Ya, jadi tadi pemilik gedung ya teman-teman, cari obeng. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang ini parfumnya ya, ini baru semalam selesai dibuat, masih agak kental. Nanti kalau diaduk jadi cair ya. Yang 2 ini parfum, 3 ya dengan ini. Dan yang sebelah sini pakannya. Sekarang kita naik ya, kita naik ke atas ke lantai 1, lantai 2 sih sebenarnya. Aduh. Oke, jadi ini adalah tampilan lantai pertama ini teman-teman. Jadi tim kita ini masih proses pembersihan ya, kita tidak lama lagi tutup. Jadi ini bekas-bekas sirip siku ya. Yang bagian atas kita buka. Sementara yang lantai pertama ini kita tetap pasang teman-teman ya. Kemudian untuk formasi Twitter bisa teman-teman lihat, kita pakai setiap sisi ya. Anggap saja dari boton-boton ini kita anggap satu sisi, yang sebelah lagi sisi lainnya kita pakai 323 ya. 323 ya, yang kemudian yang sebelah sini itu berhadapan. Oke, ini formasinya teman-teman, 323 ya. Sebenarnya simpel saja ya kalau ingin membentuk formasi Twitter ya, usahakan suaranya ini bisa merata ya. Jadi ini jarak antar Twitter dengan Twitter lain kurang lebih 150 teman-teman, atau 170 cm ya jarak antara Twitter. Begitu seterusnya sampai ke sana jaraknya. Nah, kemudian di depannya lagi kita pasangkan Twitter yang modelnya seperti ini ya. Jadi di tengah-tengahnya sini kita pasang sehingga suara ini merata teman-teman ya. Jadi jaraknya ini kurang lebih 4 sirip ya. Jarak antar Twitter kurang lebih 4 sirip ya, dari baris satu ke baris lainnya ya. Biasanya kita pakai 2 atau 3 saja teman-teman jaraknya ya. Tapi karena ini terlalu rapat ya, siripnya lumayan rapat. Ini kurang lebih 30 cm saja jarak antar sirip. Makanya kita pakai 4 sirip sebagai jarak antar Twitter ya.
Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita tidak pakai sekat di bagian belakang teman-teman. Sini close ya, tanpa sekat. Yang disekat hanya bagian depan saja. Ya, disekat hanya bagian depan dengan sedikit nanti lubang masuknya akarnya. Nah, kemudian menempatkan suara tarik di sini satu, tarik lagi di depan sana satu ya, di bagian sana. Oke, ini kami di gedung. Ya, seperti yang kita bilang di video sebelumnya bahwa ventilasi yang berlebihan sudah kita tutup ya. Jadi yang aktif ini cuma yang bagian bawah saja. Atasnya kita tutup. Oke, langsung saja kita ke lantai 2. Ya, tim kita masih proses ini ya. Sedikit lagi selesai. Ambung nih. Ya, jadi ini tampak voidnya ya, lubang terjunnya dari lantai 2. Ini larnya. Kemudian naik ke sana. Ini lar lantai 3. Kemudian yang di sana adalah LMB-nya teman-teman. Owner kita masih melakukan pemasangan Twitter di sana dan juga pemasangan perangkap ya untuk menghindari hama burung hantu. Ya, jadi di sebelah sini juga ada LMB teman-teman. Kita buatkan 2 LMB. Ya, jadi otomatis kita ada lar lagi di sini. Nah, di sini kolam ya. Nih, coba lihat. Di sini ada kolam. Ya, nanti lubang yang di depan sana teman-teman kita bakal tutup ya. Jadi LMB yang sebelah timur dan juga utara ini nanti akan terpisah. Ya, jadi terbagi ya. Dan nanti kita akan tutup. Tapi sekarang belum dulu ya. Soalnya kita masih lalu lalang di situ. Oke, baknya juga sudah diisi dengan air. Ya, ini kita ke lantai 2 ya, sebelah sini. Ini kondisi larnya. Kita tempatkan 2 Twitter tarik. Yang pertama sebelah sini ya. Kita arahkan ke LMB teman-teman. Kemudian yang di sini ya, kita hanya sedikit mengangkat ke atas. Ya, kita pakai Audax 61. Ya. Ini formasi Twitternya ya. Sama dengan lantai pertama tadi. 323 atau 232. Yang di depan sana kita buat hadap ke sini teman-teman ya. Karena di belakangnya ini ada sekat ya, pemisah. Nah, ya untuk sekat depan kita pakai terpal ya. Terpal warna coklat. Jadi kita sarankan juga buat teman-teman yang kalau ingin menggunakan sekat terpal, pilih yang warnanya agak gelap ya, agar tidak terlalu kontras ketika terkena cahaya, tidak terlalu menyilaukan ya. Kita pakai yang warna coklat, karena warna hitam ini jarang ya, bisa dibilang jarang dijumpai. Kita pakainya yang warna coklat saja. Kemudian di belakang sini kita pakai sekat pemisah teman-teman. Nih. Ya, untuk alasnya juga kita pakai karpet aspal ya, agar kotoran ini tidak langsung jatuh ke bawah. Ya, ini juga penting teman-teman. Untuk pemasangan karpet aspal ini kita usahakan yang bagian ini, coba bisa dilihat, yang bagian berserat ini usahakan di bagian bawah. Ya. Seharusnya ini bagian atas, kita pindahkan dia ke bagian bawah teman-teman. Ya, jadi yang bagian atas ini yang halus. Ya. Gunanya apa? Agar di bawah karpet ini tidak agar di bawah karpet ini ya udara bisa bebas ya, sehingga tidak menyebabkan bagian bawahnya itu lembab teman-teman. Jadi biasanya kalau gedung kita kelembabannya tinggi, kalau pakai karpet aspal begini, biasa bagian bawahnya berair ya, bisa membuat papan itu cepat rusak. Ini.
Oke, jadi kita pasang satu lubang di dalam sini. Kita buat sekat dulu ya. Kemudian kita pasangkan lubang di sini teman-teman. Ya. Dan kita letakkan satu tweeter, tarik dalamnya kita pakai campur ya. Kadang pakai Piro, kadang pakai Audax. Nah, kalau untuk inap kita lebih ke Piro teman-teman ya. Karena berdasarkan pengalaman, Piro ini lebih cepat menginapkan burung walet dibandingkan dengan jenis yang lain. Pengalaman kami ya. Adapun untuk tarik luar serta di LMB, kami biasanya lebih pakai ke Audax ya. Karena itu lebih tahan terhadap cuaca dan lingkungan luar. Jadi di bagian dalam sini kita letakkan ini kolam air juga, dengan di atasnya sedikit sekat pemisah ya, agar anakan di sini lebih betah di dalam. Jadi ini salah satu cara untuk menahan anakan ya, agar lebih nyaman di dalam gedung. Sama ya, kemudian yang bagian sini ventilasinya yang bagian atas kita tutup. Jadi yang aktif ini cuma bagian bawahnya saja. Kurang lebih jarak antara satu ventilasi dengan yang lainnya adalah 150 atau 170 cm teman-teman. Nih. Kita ke sisi sebelah ya. Bagian sini. Nah, ini di tanah tadi ada LMB. Kita coba naik ke lantai 3 ya, teman-teman. Ini tangganya. Jadi, letak tangganya ini pas di tengah-tengah gedung ya. Nah, ini baru naik. Ini kondisi larnya teman-teman. Larnya ukurannya kurang lebih 120 kali 140 cm. Kita naik dulu. Oke. Nah, di sini kita pasangkan dua tweeter ya. Ada tweeter tarik Audax 61. Yang sebelah sini kita arahkan tepat ke LMB ya, yang mengarah ke timur. Jadi LMB sana itu ke timur teman-teman. Yang di sini kita luruskan saja ke depan. Oke, sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita ke LMB dulu ya. Soalnya yang di belakang nanti kurang lebih lantai 2, mirip-mirip. Nah, ini kondisi sekat di bagian lar dan juga voidnya ya. Ini begini, kita pakai sekat dari terpal teman-teman, warna coklat. Nah, full, jadi yang lubangnya ini cuma yang di lar saja. Kemudian kita coba ke LMB ya, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang formasi Twitter ya di inap dan juga di LMB-nya. Nah, ini nih teman-teman yang penasaran. Jadi di sini ada 4 Twitter ya, kita jelaskan dulu. 4 Twitter, 3 Twitter Audax dan 1 Twitter Piro yang di sana. Audax 61 dan juga Audax 93. Jadi 2 Twitter yang di atas ini teman-teman, Audax 61 ini langsung terhubung ke suara inap di dalam ya. Jadi yang keluar nanti ini suara inap. Kemudian yang suara panggil yang ini, Audax 93 sama Piro yang di sebelah sini teman-teman. Kita sedikit arahkan ke atas ya, kita miringkan ke atas. Nih posisinya, jadi tidak tegak lurus ya. Karena coba teman-teman lihat ya. Jadi ini pemukiman penduduk ya, lumayan padat dan banyak gedung-gedung tinggi. Jadi kalau misalnya tegak lurus Twitternya ya, bisa saja nanti terhalang di gedung-gedung tinggi yang di sana teman-teman. Coba lihat. Oke, jadi kita sedikit mengarahkan ke atas. Adapun Twitter inapnya, yang suara inap kita luruskan saja. Dan ini juga bisa dipakai ya buat teman-teman yang punya RBW mini atau kecil, atau ketinggiannya tuh terbilang rendah ya. Bisa pakai yang model seperti ini nih. Kita dongakkan sedikit ke atas. Nah, ini tim kita ya. Dia bawa label sama piloxnya. Jadi katanya nanti
ya di depan sini ya, di depan LMB mereka mau pasang labelnya ini ya, katanya biar orang-orang lihat ya. Oke, kemudian di sini, jadi dulunya di sini teman-teman yang di void ini lantai ya, jadi baru-baru kita buka, kita jadikan lubang terjun. Ini tadi yang lar kedua. Oh, di sana sudah mereka bawa pakan teman-teman. Katanya mau pilos dah, jangan ganggu dulu. Oke, kita coba ke bagian dalam lantai 3 ya. Kita masuk lewat lar sini. Sekatnya kurang lebih teman-teman dengan lantai 2, mirip-mirip ya. Kita buat sekat pemisah di sini. Jadi gedung ini 9 meter, hampir 10 meter ya. Jadi kita buatkan 2 sisi, jadi satu sisi kurang lebih 4 atau 4,5 meter ya. Ini. Di sini sekatnya kita pakai karpet aspal ya. Jadi buat teman-teman di rumah ya, kalau untuk RBW itu nggak usah pusing. Alat yang ada atau bahan yang ada itu yang kita gunakan. Ya, kalau misalnya tidak ada karpet bulu, ya kita bisa pakai terpal. Kalau terpal masih kurang cukup, kita bisa pakai karpet aspal ya. Karena pemilik gedung punya banyak dan kita beruntung teman-teman ya, jadi karpet aspalnya ini bukan baru ya, tapi ini bekas pakai ya. Kita beruntung karena kalau bekas pakai otomatis tidak terlalu semerbak ya bau getahnya ini. Kita semuanya karpet aspal ini, coba lihat. Oke ya, otomatis kalau baru tuh susah teman-teman, baunya terlalu menyengat. Tapi kalau seperti ini ya sudah tidak terlalu ya. Nanti kita akali saja dengan pemakaian parfum untuk menghilangkan baunya. Nah, ini tadi ada lubang di sini ya, kemudian di belakang sini. Ya bedanya dengan lantai 2 tadi, yang di belakang sini kita buatkan sekat juga. Jadi yang penghubung hanya lubang ini saja. Beda dengan lantai 2 tadi, kita hanya buatkan sekat gantung. Ini kita buatkan sekat pemisah. Nah, dan di bagian belakang sini teman-teman kita buatkan tweeter tarik. Tempatkan tweeter tarik 2 ya. Yang satu kita arahkan ke sisi kanan, satu ke sisi sebelah kiri. Ya. Nah, kita di sini kita pakai terpal ya. Makanya kita bilang RBW ini tidak usah dibawa pusing. Apa-apa yang ada di rumah teman-teman semua, apa-apa yang teman-teman miliki, teman-teman sanggup beli ya kita pakai itu saja. Ya, tidak harus formal pakai karpet bulu dan sebagainya. Ini kita letakkan satu tweeter tarik Audax ya. Kita arahkan ke lar sebelah sini. Nah, ini dia teman-teman. Formasi tweeternya kurang lebih sama ya, 323. Dengan jarak antar tweeter kurang lebih 170 cm. Kemudian jarak baris tweeter dari baris satu ke baris lainnya itu kurang lebih 4 papan ya. Nah, ini LMB yang mengarah ke utara teman-teman. Jadi sebelumnya di sini ada 2 LMB ya. Ada di sebelah barat sini. Ini. Namun sudah kita tutup. Kita letakkan saja yang di bagian utara. Jadi di atas sana teman-teman ya, kita tidak bisa naik soalnya susah. Di sini kurang ini ya, jalurnya kita naik susah. Jadi kita kasih tahu saja dari sini. Lalu yang di tunggu silo ya. Nah, yang di bagian atas sini ada 3 tweeter teman-teman. 3 saja. Satu tweeter magnet ya, Audax ya, ini yang besar kurang lebih itu Audax 6000 kayaknya. Kemudian ada 2 tweeter Audax lagi 61. Yang 2 tweeter Audax yang kecil itu kita sambungkan ke inap ya. Sambungkan ke inap, kemudian yang besar kita jadikan suara panggil. Ya, kenapa 3 saja? Karena bukan kita malas teman-teman ya, tapi memang sarana untuk ke situ sulit sekali. Ya, coba teman-teman lihat. Jadi papannya di sana. Ya, kemudian hanya sedikit saja pijakan di sebelah situ. Nah, jadi kita ragu-ragu. Jadi yang sebelah kanannya kita tidak isi tweeter, yang sebelah kiri kita isi ya, sama yang bagian agak atas itu. Ya, berhubung ini los langsung ke bawah, langsung ke lantai 1. Ya.
Jadi kita terhalang ya dengan itu. Oke. Nah, ini oh ya, ini yang unik dari gedung ini teman-teman, sebenarnya kami juga baru perhatikan ya. Kalau dari dekat nampaknya ya bata ringan yang dipakai ini lebih kecil ya. Coba teman-teman lihat, lebih kecil dibandingkan dengan bata ringan yang sebelah sana. Ya, dan ternyata batanya itu di posisinya dibalik teman-teman. Jadi yang awalnya harusnya seperti ini, pemasangannya seperti ini. Makanya kelihatan lebih kecil, tapi agak lebar ya ke samping. Ya, katanya tukangnya dulu nih dibilang bahwa nanti panas kalau tidak seperti itu. Karena arah barat kan ke sana, matahari kalau sore hari ke sana ya. Ya. Coba teman-teman lihat. Beda jauh ya ukurannya. Jadi sebenarnya ya biar tidak seperti itu teman-teman. Ya, tidak benar kalau bata ringannya ini harus dibalik ya. Yang ada kalau seperti ini malah makin boros. Bisa teman-teman lihat dari lantai 3 ya. 1, 2, 3 lantai ini tambah dengan menaranya. Semuanya seperti itu sampai ke belakang sana ya. Jadi kalau dilihat ya, pemakaiannya ini berkali-kali lipat ya. Bisa naik berapa lantai lagi kalau kita pakai secara normal ya. Adapun untuk keluhan tadi nanti panas, maka itu dari cara kita teman-teman ya untuk mengatur suhu dan juga kelembaban di dalam gedung. Kita atur ventilasi dan juga letakkan beberapa media air untuk mengatur kelembaban. Ini. Oke. Sebentar, insyaallah kita akan lakukan penyemprotan parfum. Ya, nanti kita akan spill juga ke teman-teman bagaimana caranya, peletakan pakannya juga ya. Insyaallah ya, sebentar kita spill. Sekarang kita mau kasih lihat caranya untuk proses penyemprotan parfum ya. Ini bisa teman-teman lihat dulu yang di bawah sini. Jadi yang 2 baskom ini parfum ya, sementara yang ini pakannya. Kemudian yang ini adalah dedak teman-teman. Jadi nanti kita campur. Baik. Seru kan. Jadi untuk satu lantai kita siapkan satu ember ya. Kemudian dedaknya kita campur ya, kurang lebih 3 atau 4 ini dengan pakai sedikit. Kemudian diaduk nih. Sini boleh jadi mana kan? Nah, ini. Iya, mak tahu apa? Beli. Hah? Coba. Iya. Aku bawa nih. Kalau untuk menjadi roni tahu. Agak ditemerin kerja, mungkin Agak. Jadi penyemprotannya sederhana saja ya. Kita pakai manual, tangan, seperti ini kering. Kita secara merata. Tambahkan yang di bagian cor semennya teman-teman ya. Kalau bata ringan tidak terlalu berbau. Ganti awak. Jadi ini ada hexagonal ya, yang pemilik gedung beli, tapi kita tidak pakai seperti ini teman-teman. Simpan saja di situ. Jadi yang kita semprot ini adalah dindingnya saja ya, bukan ke papan slip.
Untuk papan steril tidak lagi teman-teman. Akan jalan apa ya? Minum dulu deh, kalian. Ya, boleh. Oke, jadi kali ini di lantai 2 teman-teman ya. Satu sudah, bisa sedikit saja tadi. Ini parfumnya masih lumayan kental ya, juga masih belum terlalu berbau karena ini baru semalam ya dibuatkan, baru semalam kurang lebih jam 2 ya buat, baru selesai. Ini kita aduk. Jadi parfumnya ini kita campur dengan dedak dan juga pakan yang sudah kita buat teman-teman. Dengan takaran seperlunya saja. Kemudian kita aduk. Jadi yang ini kita semprot secara merata ya, baik di void ataupun di bagian dalam gedung. Teman-teman, sebelum kita tutup videonya, jadi kita mau kasih lihat dulu penyebaran pakannya ya, caranya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi yang di bawah tadi yang masih agak kental kita tempatkan di wadah seperti ini, kemudian kita isi dengan sedikit air bersih ya, kemudian kita aduk ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita sudah semprot semua lantai 1, 2 dan juga 3 ya, kondisinya seperti ini. Saya teman-teman lihat, jadi baru pertama kali semprot ininya langsung hilang teman-teman, bau karpetnya ya langsung hilang dan sudah tidak tercium lagi. Oke. Ini di lantai 3 ya. Sebelum kita tutup, kamu kasih lihat dulu ke teman-teman. Oke, untuk penyebaran pakannya kita simpan juga, letakkan di bawah sana, lantai 2, satu tempat ya. Totalnya ada 3 semua. Oke, jadi mungkin untuk sekarang sekian dulu ya teman-teman. Kita insyaallah sebentar kita mau pulang lagi nih ke Pangkep dulu, terus nanti bersiap-siap ke Pare-Pare lagi ya. Sampai jumpa di vlog kita yang berikutnya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan vlog-vlog kita ya. Oke, sekian, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, ini kita videokan ya, sekitar pukul 18.00 ya. Nah,
Coba teman-teman lihat responnya, Insya Allah. Ya, jadi dua LMB ya. Wallet ini aktif di arah utara dan juga timur teman-teman. Ini. Oh, padahal ini 2 tahun zong teman-teman ya. Tapi alhamdulillah setelah kita rehab, ya, respon wallet luar biasa teman-teman.